Shalom. Selamat siang bagi kita semua. Selamat kita berjumpa dalam kasih Yesus Kristus. Tentunya kita semua bersyukur buat hari ini di mana kita boleh kembali beribadah kepada Tuhan melalui PA Eklesia yang disiarkan langsung melalui live streaming. Haleluya. Sebelum kita beribadah, mari saudara-saudara kita mau katakan haleluya 3 kali supaya setiap roh intimidasi pergi dari hidup kita. Dalam hitungan yang ketiga sama-sama. 1, 2, 3. Haleluya. 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 Amin. Amin. Haleluya. Tetap dalam hadirat Tuhan. Pribadi lepas pribadi. Saudara yang ada di tempat ini, baik saudara yang ada di rumah, nikmati kehadirannya. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Yesus baik, baik buat saya. Yesus baik, baik buat saya. Ku tak dapat membalas kasih-Mu, Yesus. Yesus baik, baik buat saya. Yesus baik, baik buat saya. Yesus baik, baik buat saya. Ku tak dapat membalas kasih-Mu, Yesus. Yesus baik, Dia baik buat saya. Yesus baik. Katakan dari hatimu yang paling dalam. Yesus baik. Haleluya. Baik buat saya. Yesus baik, baik buat saya. Yesus baik buat kita semua. Ku tak dapat Ini pengakuan kami Tuhan. Jujur kami tidak bisa balas kebaikan Tuhan. Kami hanya bisa bilang Yesus baik dan Yesus baik buat kita semua. Haleluya. Buat saya. Haleluya. Haleluya. Jesus baik. Dengarkan kami. Ini ungkapan hati kami muncul dari hati kami yang paling dalam. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord. Benar Tuhan Engkau baik, sangat baik buat saya. Haleluya, haleluya. Ku tak dapat membalas kasih-Mu, Yesus. Yesus baik, baik buat saya. Yesus baik, baik Dari hati yang paling dalam katakan Yesus baik, baik buat saya. haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, inilah pengakuan kami kepadamu. Sepanjang hidup kami, Engkaulah satu-satunya yang paling baik dan yang paling setia. Itu sebabnya tidak ada alasan bagi kami untuk tidak datang kepadamu, memuji, mengagungkan Engkau Tuhan di siang hari ini. Karena kami terlalu percaya ketika kami memuji dan membesarkan nama-Mu dari hati yang paling dalam, Engkau akan hadir dalam ibadah kami. Dan inilah yang menjadi kebutuhan primer kami pada siang hari ini. Kami rindu Yesus hadir.
bukan saja di ruangan ini, tetapi di setiap rumah-rumah di mana mereka sedang mengikuti acara ini. Bahkan di setiap hati kami rindu Engkau menjamah setiap hati kami sebentar ketika kami memuji, mengagungkan Engkau. Biarlah kiranya pujian itu bukan sekedar kata-kata, tapi semua muncul dari hati kami yang paling dalam. Yesus senang, Yesus hadir. Ketika Yesus hadir, pasti Tuhan selalu menyatakan mujizat yang luar biasa. Itu sebabnya kami akan segera mulaikan ibadah kami, dan kami akan alaskan melalui doa Bapa kami yang Engkau ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Yuk kita siapkan hati kita akan memuji Tuhan. Kita akan terus katakan bahwa Allah kita, Bapa kita adalah Bapa yang baik. Haleluya. kasih setianya yang
Haleluya. Mana tepuk tangannya? Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Amin. Yes. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Sampai selama-lamanya, Tuhan selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mana jempolnya buat Tuhan? Haleluya. Haleluya. Saudara, kita akan segera mendengarkan firman Allah yang hidup. Karena dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah sendiri. Itu sebabnya siapkan hatimu. Buka hatimu lebar-lebar. Sehingga ketika firman Tuhan dilepaskan, dia tidak akan lewat begitu saja. Tapi dia akan masuk ke dalam hati kita. Tertanam. Dia akan bertumbuh. Untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Yuk, tetap dalam hadirat Tuhan. Katakan, aku rindu sabdamu Tuhan. Aku rindu suara Tuhan. Sabdamu, ku rindu firman, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu kepadamu kami berserah. Ku rindu sabdamu. Ku rindu firman, dengarkan kami firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu kepadamu kami berserah. Berfirmanlah, berfirmanlah hamba-Mu Tuhan. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabdamu. Ku rindu sabdamu. Ku rindu firman-Mu. Firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu kepadamu kami berserah. Berfirmanlah, berfirmanlah, berfirman Tuhan, berfirmanlah. Roh Kudus urapi hamba, ini kerinduan kami Tuhan. Berfirmanlah, pakai hamba-Mu, urapinya dengan cara yang luar biasa Tuhan. Ku rindu menikmati sabdamu. Yuk katakan, berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Jesus. Roh Kudus urapi hamba-Mu, benar. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabdamu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba. Haleluya, haleluya. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Jesus, ku rindu menikmati. Saya serahkan pekerjaan Tuhan kepada hamba yang akan melayani siang hari. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan.
kami dalam surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat anugerah dan kebaikan-Mu Tuhan. Kami rindu menikmati akan sabda-Mu. Kami rindu menikmati akan firman-Mu Tuhan. Karena firman-Mu itulah yang satu-satunya yang bisa menolong kami pada saat-saat ini Tuhan. Berfirmanlah bagi kami, sampaikan isi hati-Mu. Terima kasih, terpujilah bagi nama-Mu Yesus. Dalam nama Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, Tuhan kita luar biasa. Amin. Kalau kita boleh ada sampai pada saat ini, semua karena berkat, anugerah, kebaikan dari Tuhan. Kita bisa melewati masa-masa pandemi pada saat ini, dan kita boleh ada pada detik ini. Semua karena berkat, semua karena kemurahan dari Tuhan. Kalau kita lihat di dalam Nabi Yesaya, dalam Nabi Yesaya pasalnya yang ke-41, ayatnya yang ke-10, Yesaya pasal 41 ayatnya yang ke-10, demikianlah firman Tuhan, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Luar biasa. Kita perhatikan, melihat di sini, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, bahwa Nabi besar Yesaya ketika menyampaikan firman Tuhan ini kepada bangsa Israel dalam keadaan situasi yang tidak memungkinkan, di mana bangsa Israel mereka berada di bawah tawanan di Babel selama 70 tahun. Untuk itu, Yesaya sebagai nabi besar diutus oleh Allah menyampaikan firman Tuhan ini kepada bangsa Israel, kepada umat Tuhan, jangan takut. Dalam Alkitab ada sekitar 360 kali menyampaikan tentang jangan takut, sebab aku Allah besar menyertai engkau. Dan ternyata kita lihat, kita perhatikan bahwa penyertaan Tuhan itu jauh sebelum firman Tuhan ini disampaikan oleh Yesaya sudah dialami oleh bangsa Israel. Tetapi karena bangsa ini selalu menemukan pergumulan demi pergumulan yang berat, oleh karena itu mereka selalu menggerutu kepada Tuhan. Dan di sini kita bisa melihat, memperhatikan bahwa pada hakikatnya, pada sesungguhnya Tuhan tidak pernah meninggalkan umat-umatnya. Amin. Kalau kita perhatikan contoh di dalam kitab Daniel, dalam kitab Daniel pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-8, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana ini supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa tentang firman Tuhan yang ditulis oleh Lembaga Alkitab Indonesia mengenai tentang jangan takut diulang-ulang terus 360 kali dalam Alkitab. Dan pengalaman yang sama pernah dialami oleh Daniel. Pernah dialami oleh Daniel. Kita melihat, kita memperhatikan di sini bahwa ketika gelombang pertama di bawah pimpinan Raja Yoyakim, yaitu Raja Yehuda, lalu kemudian Raja Babel menghancurkan Yerusalem, maka terbawalah di sana ada Daniel atau Sadrak, Mesak, Abednego.
Daniel ini adalah masih keturunan, garis keturunan dari Raja Daud. Dan 3 orang inilah yang kemudian didoktrin oleh Raja Nebukadnezar untuk mengikuti akan keyakinan daripada Raja Nebukadnezar. 3 orang ini. Tetapi kita melihat, kita memperhatikan bahwa tidak pernah bergeser sedikit pun Daniel dan temannya untuk menyembah Allah lain. Kalau kita perhatikan, melihat di sini bahwa pada waktu itu kita perhatikan ada 2 hal yang sangat-sangat mendominasi tentang Kasdim atau tentang Babel ini. Yang pertama adalah Stoa, percaya kepada semua sesuatu yang ada di depan mereka. Pohon mereka bilang Allah mereka, gunung mereka bilang Allah mereka. Semua barang yang ada di depan mereka, mereka sebut Allah mereka. Stoa atau pantheis. Lalu bahasa yang kedua yang sangat berada, yang masuk kepada Kasdim, kita perhatikan di sana adalah Epikuros atau penganut paham ateis. Dan oleh karena itu, dari 2 kata ini, maka yang menjadi korban adalah Daniel dan temannya. Tetapi kita perhatikan di sini, Tuhan tidak pernah membiarkan. Amin. Tuhan tidak pernah membiarkan. Tidak kebetulan di PA Eklesia ada anggota Eklesia, kalau saya tidak salah ada 3 nama Daniel. Ada Bapak Daniel Sumenda, ada Bapak Evangelis Daniel Masiru, dan ada Bapak Pendeta Daniel Tompulu. Daniel dan teman-temannya pada waktu itu mengabdi kepada 5 raja. Yang pertama adalah Raja Nebukadnezar, di mana ketika seluruh orang-orang Kasdim, baik orang Yehuda, baik orang Yerusalem, baik orang Israel, semua yang tinggal di Babel harus menyembah patung yang dibuat oleh Nebukadnezar. Tetapi Daniel dan temannya tidak mau menyembah patung itu. Lalu dibuanglah mereka ke api yang dipanaskan 7 kali lebih panas daripada api biasa, atau 1400 derajat. Orang yang membuang Daniel, orang itu sendiri terbakar. Tetapi ketika Nebukadnezar melihat hambanya abdi Allah Daniel, tidak sedikit pun berbau angus di bajunya. Dan dia melihat seperti anak dewa yang berada di samping 3 orang ini. Sehingga dia katakan kepada pengawalnya, kita membuang 3 orang, tetapi kenapa di dalam perapian ada 4 orang? Tuhan kita luar biasa. Amin. Lalu raja yang kedua di mana Daniel mengabdi adalah Raja Belsasar. Raja Belsasar ini disebut sebagai raja yang tidak memiliki hikmat. Sementara mereka sedang menikmati jamuan malam dengan pengawal-pengawalnya, ini Belsasar, maka dia katakan kepada pengawalnya, coba kalian ambil perkakas yang ada di bait Allah. Lalu mereka mengikuti apa kata raja, lalu mereka pergi ambil perkakas bait Allah. Mereka sementara berpesta pora, tiba-tiba di dinding, di dalam Daniel 5 ayatnya yang ke-26. Dan inilah makna perkataan itu. Mene, masa pemerintahan Tuanku dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Tekel, Tuanku ditimbang dengan raja dan didapati terlalu ringan. Peres, kerajaan Tuanku dipecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia. Sementara mereka sedang menikmati jamuan makan, sedang berpesta pora,
dengan perkakas baik Allah yang mereka ambil, maka tiba-tiba tanpa sentuhan tangan di dinding sedang tertulis kata-kata ini. Dan Belsasar begitu takut. Dan dia katakan, siapa yang bisa mengartikan mimpi ini? Hanya Daniel yang bisa. Sementara Daniel membaca, mengartikan mimpi ini, tiba-tiba datanglah raja yang ketiga, yaitu Darius. Ketika Darius dan pasukannya datang, menghabisi semua kerajaan di bawah pimpinan Belsasar, termasuk Belsasar sendiri, maka jadilah Darius raja yang ketiga. Darius adalah raja yang sangat bijaksana. Dia sangat dekat dengan Daniel, karena dia tahu bahwa keadaan pada waktu itu, orang semua menyebut semua yang di depan itu adalah Allah. Tetapi Darius mengetahui bahwa Allah yang bisa menolong mereka, Allah yang selalu mengartikan mimpi Nebukadnezar, Allah yang telah mengartikan tulisan di dinding Belsasar pada waktu itu, maka Allah yang disembah oleh Daniel adalah Allah yang sanggup menolong kerajaan Darius pada waktu itu. Oleh karena itu, ketika 3 pengawal dari Darius melihat bahwa Daniel begitu dekat sekali dengan Darius, cemburulah 3 pengawal ini. Mereka membuat satu tita, dan satu peraturan itu harus ditandatangani oleh raja. Dan di peraturan itu dikatakan bahwa selama beberapa hari tidak ada yang boleh menyembah Allah lain, kecuali mereka harus menyembah Allahnya Kasdim, atau yang disebut Stoa ini, atau yang disebut Epikuros atau Pantheis. Ketika 3 pengawal ini melihat Daniel dan temannya tetap menyembah Allah Israel, yaitu Tuhan kita, maka diseretlah mereka ke Darius. Dan ketika Darius melihat bahwa yang melanggar peraturan ini adalah Daniel, dia sangat sedih. Karena apa? Daniel begitu dekat dengan Darius. Darius raja ketiga pada waktu itu begitu dekat dengan Daniel. Lalu dimasukkanlah atas tita ini, dimasukkanlah Daniel ke gua singa. Sementara Daniel berada di gua singa, maka Darius begitu gelisah, karena dia tahu Allahnya Daniel, Allah Israel yang benar. Dia tahu Allahnya Daniel, Allahnya Yehuda inilah yang sanggup menolong mereka pada saat-saat itu. Tetapi kita perhatikan, melihat bahwa sudah sekitar 6 hari singa-singa ini tidak diberikan makan. Tetapi Daniel ketika di dalam, dia sedang memuji Tuhan. Dia sedang memuliakan, mengagungkan nama Tuhan. Pagi-pagi, subuh-subuh, Darius sudah tidak tahan, dia pergi ke gua singa. Maka dia lihat sahabatnya tidak apa-apa. 3 pengawalnya yang kemudian mengkudeta Daniel, membuat satu titah yang tidak disetujui oleh raja. Kemudian 3 pengawal ini dimasukkan ke gua singa. Justru 3 ini ketika baru dimasukkan, dihabisi oleh singa-singa ini. Dan Darius pada waktu itu mengangkat Daniel sebagai penasehatnya tertinggi. Dan dia selalu berkata, kalau ada sesuatu yang harus dibicarakan, harus tanya dulu kepada Daniel. Luar biasa Tuhan yang kita sembah. Amin. Lalu raja yang keempat yang dimana Daniel mengabdi adalah Raja Kores. Saudara bisa melihat, memperhatikan, setiap kali pergantian pemimpin, setiap kali pergantian raja, maka Daniel selalu berkata dalam kata-katanya, Tuhan,
Aku rindu Yerusalem. Aku rindu Yerusalem. Dia tahu sendiri bahwa Raja Babel yang menghancurkan Yerusalem. Dan firman Tuhan berkata bahwa ketika Yerusalem dihancurkan, aku ada di situ. Siapa yang ada di situ? Allah. Tuhan ada di situ. Maka pada waktu itu para pemain-pemain kecapi, mereka menggantungkan kecapi mereka di pohon gandarusa. Mereka berhenti bersemarak karena Yerusalem telah dihancurkan. Tetapi ketika itu terjadi, firman Tuhan berkata, aku ada di situ. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ketika COVID-19 ini sudah berbulan-bulan, bukan saja Indonesia, seluruh dunia, tidak ada satu manusia di muka bumi ini yang bisa menolong, bahkan menghentikan tentang wabah ini. Kita melihat, kita memperhatikan, kalau dibandingkan dengan wabah Ebola, flu Spanyol, itu korbannya jauh lebih besar daripada corona. Tetapi zaman kita kan zaman medsos. Baru 1-2 orang yang kejadian di Depok, maka seluruh Indonesia sudah mengetahui karena internet. Bahkan seorang bankir yang ada di Eropa, anaknya berkata dalam tulisannya, ayahku memiliki uang yang banyak. Dia memiliki bank, tetapi uang itu tidak bisa menolong ayahnya dari corona. Karena ayahnya meninggal karena COVID-19. Tidak ada yang bisa menolong dengan wabah yang sedang menyeluruh sampai ke seluruh dunia. Berapa banyak yang meninggal, berapa banyak yang menjadi positif. Tetapi ingatlah, kalau Daniel Tuhan tolong, Tuhan pasti akan menolong kita. Amin. Kalau Sadrak, Mesak, dan Abednego Tuhan tolong, Tuhan pasti akan menolong kita. Dalam setiap pergantian raja, Daniel selalu berkata, Tuhan, aku rindu Yerusalem. Umurnya sudah sekitar 80 pada waktu itu, ketika dia mengabdi kepada Raja Kores. Dan Raja Kores inilah awalnya kemudian yang membangun Yerusalem. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, tetaplah kita percaya kepada Tuhan. Amin. Tetaplah kita berseru kepada Tuhan. Karena hanya diri kita lah sendiri dengan Tuhan yang akan bisa mengcover kita, menolong kita dengan keadaan situasi yang ada pada saat-saat ini. Kalau kita banyak mendengar, banyak orang susah pada saat-saat ini. Di daerah kami sendiri di Cibinong, berapa banyak pabrik yang gulung tikar dan mereka pindah ke Jawa Tengah, termasuk jemaat-jemaat. Dan mereka katakan bahwa Pak Pendeta begitu susah, begitu sukarnya keadaan pada saat-saat ini. Yang tadinya dia bisa membeli, yang tadinya dia bisa melakukan ini, yang tadinya dia bisa mengatur, tetapi dengan keadaan ini dia tidak bisa, kata dia. Tetapi kita melihat, kita memperhatikan di sini, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah berjanji hidup kita akan selalu baik. Tuhan tidak pernah berjanji lautan itu selalu teduh. Tuhan tidak pernah berjanji dunia ini akan selalu aman, damai, dan tenang. Tetapi janji Tuhan ketika itu datang kepada kita, maka Dia akan memberikan kita perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Tuhan akan memberikan perbedaan dalam Malaki 3 ayat 18. Allah akan memberikan perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Daniel
dikategorikan sebagai orang benar. Karena apa? Bahwa imannya tidak pernah goyang di hadapan Tuhan. Ada dua hal yang Daniel lakukan sehingga dia tidak pernah terpengaruh. Yang pertama, dalam Daniel pasal pertama ayatnya yang ke-8, tidak terpengaruh dengan situasi apapun, dengan makanan yang sudah diberikan, dengan segala sesuatu yang kemudian harus diikutin di kerajaan Nebukadnezar pada waktu itu. Tetapi dia tetap pada satu tujuan, bahwa dia tetap menyembah Tuhan. Suatu ketika kami berada pelayanan di Malaysia, saya memperhatikan ada seorang ibu penjahit, dan dia sedang menenun satu kain. Dan di jalan itu begitu ramai. Di jalan itu begitu ramai sekali. Orang jalan, orang main sepeda, orang sementara berlibur. Tetapi seorang ibu ini yang umurnya sudah sekitar hampir 70, dia tidak terpengaruh dengan apapun, dengan keadaan apapun. Dan dia harus menyelesaikan tenunnya itu. Dan dia tidak terpengaruh dengan bisiknya, dengan orang yang berlalu lalang, dengan orang yang selalu melewati dia. Dan saya bisa perhatikan, melihat bahwa Daniel, dia tidak terpengaruh walaupun ancamannya adalah nyawa. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah dalam Daniel pasal 3 ayat yang ke-17, apapun yang terjadi, Daniel tidak menyembah kepada Allah lain. Apapun yang terjadi, walaupun kalau kita perhatikan Daniel pasal yang ketiga, kalau kita baca ayatnya yang ke-17, Daniel 3 ayat yang ke-17, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Perhatikan ayat 18. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku, dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Kalau kita lihat dalam Alkitab Ejaan Lama, maka di sana lebih lengkap lagi. Di sana dikatakan yang kedua, bahwa seandainya Tuhan tidak menolong, kami tidak akan menyembah Allah lain. Luar biasa. Padahal di depan dia itu nyawa taruhannya. Tetapi kita perhatikan, melihat di sana bahwa inilah pengakuan iman dari Daniel. Walaupun di sekitar dia coba mengatur dia, coba mendoktrin dia untuk menyembah Allah lain, tetapi imannya berkata di sana, jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami. Tapi jika pun mereka akan mati di dalam dan tidak melepaskan mereka, mereka tidak akan menyembah Allah lain. Amin. Begitu dahsyatnya, begitu luar biasanya pengakuan iman dari Daniel di hadapan Tuhan, di hadapan Raja Babel, di hadapan masyarakat Kasdim yang ada pada waktu itu. Kalau kita melihat, kita memperhatikan di sini bahwa ada 3 hal sebagai yang terakhir, atau saya sebutkan saja 3B. Yang pertama adalah bersukacitalah dalam pengharapan. Amin. B yang kedua adalah bersabar dalam kesesakan. Dan B yang ketiga adalah bertekun dalam doa. Tidak ada satu manusia di muka bumi ini yang berkata, saya kebal dengan wabah ini. Tidak ada satupun. Bahkan ada seorang anak Tuhan, dia coba mendemonstrasikan imannya bahwa dia kebal terhadap wabah ini. Tapi pada akhirnya tuh
dia lewat. Tetap kita mengikuti protokol kesehatan, pakai masker, dan Eklesia 1 hari ini begitu luar biasa. Ruangannya 2 kali dibersihkan, disemprot, dan yang menyemprot adalah koordinator Eklesia 1. Dan begitu bersih, begitu higienis kita beribadah pada saat ini. Tetap kita mengikuti protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Tetapi kita juga harus menyadari bahwa beberapa kali saya diundang pelayan di tempat lain, dan seorang hamba Tuhan, gembala di tempat berkata, anak Tuhan sekarang ketika gereja takut, padahal dia sudah mengikuti protokol. Kita harus mengikuti protokol kesehatan. Tetapi ketika ke gereja dia takut, ketika ke mall dia tidak takut, ketika jalan-jalan dia tidak takut. Jadi kita bisa melihat, memperhatikan di sini adalah iman kita akan bertumbuh, keyakinan kita akan semakin teguh ketika kita melewati ujian. Amin. Anggaplah wabah ini sebagai ujian iman kita, sebagai ujian iman orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan tetaplah kita percaya kepada Dia, sebagai Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat, Gembala kita yang baik. Dan kita bersyukur bahwa firman Tuhan kita masih dengar sampai pada detik ini. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri semua. Kita angkat pujian. Bila Kau izinkan. Haleluya. Terima kasih. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan, waktu Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, umat-umat Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah masing-masing, yang sedang menonton live streaming Eklesia pada saat ini, ingatlah, tidak ada satu manusia pun yang bisa menolong kita. Tidak ada satu anasir di muka bumi ini yang bisa kemudian mengcover kita. Hanya Yesus jawaban kita. Hanya Yesus satu-satunya penolong kita. Anggaplah satu ujian dengan wabah yang kita alami pada saat-saat ini. Seluruh dunia sedang mengalami kesusahan. Seluruh dunia sedang mengalami COVID-19. Tetapi ingatlah, sebagaimana Daniel Tuhan berkati, sebagaimana Daniel Tuhan tolong dari gua singa, sebagaimana Daniel Tuhan tolong dari perapian yang menyala-nyala. Ketika kita fokus kepada Tuhan, ketika kita tetap berada memandang kepada Yesus, jangan memandang kepada masalah, jangan memandang kepada pergumulan, tetapi pandang kepada Yesus. Dia pasti akan menolong kita, karena Dia akan memberikan kita perbedaan
antara orang yang beribadah kepada Tuhan dan orang yang tidak beribadah kepada Tuhan. Bila kau izinkan, haleluya, terima kasih Bapa. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebenaran Tuhanku. Amin. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikan. Bila nanti, haleluya, ku percaya kuasa-Mu memulihkan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah dan kebaikan-Mu. Kami telah memuji, memuliakan, membesarkan nama-Mu. Amat terlebih kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau sangat baik dalam setiap kehidupan kami. Engkau sangat berarti dalam setiap kehidupan kami. Engkaulah juru selamat kami. Engkaulah yang selalu mengarahkan hati kami untuk jangan berpaling. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Yesus. Kami berdoa buat bangsa negara kami Indonesia. Berkati pemerintah kami Tuhan. Berikan hikmat, marifat, akal budi daripada Kau dalam menghadapi pandemi ini Tuhan. Tolong kami berseru kepadamu Tuhan. Kami berseru kepadamu Tuhan. Alangkah kami sudah kehilangan air mata, kami sudah kehilangan tenaga, tetapi di atas semuanya itu ada Yesus yang sanggup mengembalikan semuanya itu. Tuhan, Engkau berkati umat-umat-Mu di seluruh dunia. Kuatkan mereka yang menghadapi wabah ini Tuhan. Hiburkan mereka yang ditinggalkan Tuhan. Terima kasih. Engkau ada bersama dengan kami. Engkau sedang menguji sampai di mana keyakinan kami, iman kami. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-hamba Tuhan di muka bumi ini. Berkati fakir, miskin, jompo, yatim piatu Tuhan. Tuhan, Engkau berkati PA Eklesia. Dimanapun mereka berada pada saat ini, Engkaulah jaminan satu-satunya bagi mereka Tuhan. Kuatkan mereka yang lemah,
Hiburkan mereka yang sedang berduka. Terima kasih Tuhan. Kami yakin dengan iman dan percaya, baik kami yang ada di tempat ini, baik umat-umat-Mu yang ada di rumah, Tuhan, kekuatan dari Tuhan, pertolongan dari Tuhan akan selalu menjadi bagian mereka. Terima kasih. Kami yakin semua kami sudah diberkati oleh Tuhan. Khususnya Eklesia 1, Tuhan sudah memberkati. Tuhan sudah mengembalikan sukacita, karena Engkaulah Yesus jawaban dalam setiap kehidupan kami. Dunia akan berubah, tetapi firman-Mu tidak pernah berubah. Kuasa-Mu tidak pernah berubah. Mujizat-Mu tidak pernah berubah. Penyertaan-Mu tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih, segala puji, segala hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Berkat roh jasmani, berkat amat lebih rohani sudah menjadi bagian kami Tuhan, karena kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih, terpujilah karena-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan akhiri ibadah kami pada saat ini. Kasih-kasihku, terimalah anugerah, kasih sayang, kecintaan, persekutuan daripada Allah Roh Kudus akan selalu menuntun, memimpin, menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha. Bapa, terima kasih. Memberkati kita semua, dan sampai kita berjumpa lagi pada minggu yang akan datang seperti ibadah pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati.